Kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu pembahasan tentang pemugaran Ka'bah. Pembahasan tentang pemugaran Ka'bah. Dan ini terjadi tatkala Rasulullah SAW berumur 35 tahun. Itu 5 tahun sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi seorang Rasul. Karena Rasulullah SAW diangkat berumur 40 tahun. Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan bahwasanya Abdul Razzaq dan Al-Hakim dan Tabrani ya menceritakan tentang kondisi Ka'bah tatkala di zaman jahiliyah, yaitu dibangun di atas batu saling menempel satu dengan yang lainnya ya. Kemudian Ka'bah dahulu pendek, mudah untuk apa? Dipanjat. Oleh karenanya zaman dahulu terkadang ada orang masuk ke, dan dulu belum ada atapnya, terkadang orang masuk ngambil apa? Barang yang ada di Ka'bah. Dan Ka'bah ya, Ka'bah di zaman Nabi SAW mengalami kerusakan, karena kita tahu Ka'bah terletak di wadi, di lembah. Ya, Mekah itu lembah. Tempat Ka'bah posisinya apa? Di lembah. Dan Ka'bah itu dikelilingi oleh gunung-gunung. Oleh karenanya tatkala terjadi hujan, maka hujan tersebut akan turun ke lembah, ke Ka'bah, dan akhirnya lama-lama berpuluhan tahun, ratusan tahun, akhirnya merusak apa? Ka'bah tersebut. Mulailah Ka'bah tersebut mulai rusak ya. Rusak. Kemudian orang-orang kafir Quraisy, mereka memandang bahwasanya mereka harus memperbaiki Ka'bah yang rusak tersebut. Maka mereka bermusyawarah untuk membangun Ka'bah kembali. Akan tapi mereka takut untuk memperbaiki Ka'bah. Kenapa? Karena mereka takut terkena siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena baru saja 35 tahun yang lalu ya, tentara bergajah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara hancurin apa? Ka'bah. Jadi kita mau perbaiki ragu, jangan nanti kena datang burung ababil kedua kalinya, mampus kita. Jadi mereka tidak ada yang berani. Ka'bah rusak sementara kondisinya tidak enak dipandang. Ka'bah rusak, ini rumah Allah kok rusak, harus diperbaiki. Ingat ya, mereka bukan pikiran ini batu berbahaya, batu keramat, enggak. Mereka ingin ganti, enggak ada pikiran, ingin ganti aja, cuma enggak enak karena khawatir dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala Al-Walid, ada seorang namanya Al-Walid bin Mughirah, dia mengatakan, "Aturiduna bihadmiha islaha amal isaa'ah?" Kalian ini wahai orang kafir Quraisy, kalian orang Quraisy, kalian ini menghancurkan Ka'bah, ingin berbuat baik, memperbaikinya, memugarnya, atau ingin merusak, menghancurkan Ka'bah? Qalu bal islah, tentunya kita ingin memugar Ka'bah, memperbaiki Ka'bah. Faqala innallaha la yuhliku salihin. Allah tidak akan menghancurkan orang-orang yang ingin berbuat baik. Wa akhadha al-mi'wal, maka Al-Walid bin Mughirah pun mengambil kapaknya. Wa syara'a bihadmin, maka dia mulai menghancurkan Ka'bah. Batunya dicopot satu persatu. Wa tarabbasan nasu tilka al-lailata. Orang-orang enggak ada yang berani. Malam itu mereka nunggu. Wa qalu nantazir, kita tunggu. Fa in usiba lahum nahdimu minha syai'an. Fa in usiba lam nahdim minha syai'an. Kalau malam ini ternyata dia terkena musibah, besok kita enggak akan bongkar sama sekali. Kita tunggu dia ditumbal, kena celaka atau tidak, dia ditunggu. Waradatnaha kama kanat. Kalau Walid bin Mughirah hari ini terkena musibah, itu batu yang sudah dihancurkan kita kembalikan lagi. Itu batu yang sudah dia cungkil dikembalikan lagi. Wa illam yusibhu syai'un hadamnaha. Kalau ternyata dia selamat-selamat saja, kita ikut hancurin. Faqad radiyallahu ma sana'na. Kalau ternyata dia tidak terkena apa-apa, berarti Allah ridha dan Allah izinkan kita untuk menghancurkan Ka'bahnya untuk dibangun lagi. Fa asbahal Walid min lailatihi aidan ila amalihi. Besoknya pagi-pagi Walid datang lagi, bawa kapaknya lagi. Fahadama, ikut hancurin lagi Ka'bah selanjutnya. Waktu orang-orang lihat dia sehat-sehat saja, tidak ada masalah, maka orang-orang pun ikut-ikut rame-rame untuk menghancurkan apa? Ka'bah. Hatta idza tahu ila asasi Ibrahim alaihissalam, afdha ila hijaratin khadrin akhadha ba'daha bi ba'din فتركوا الأساس كما هو وشرعوا في البناء واتفقوا فيما بينهم أن لا يدخلوا في بنائها من كسبهم إلا طيبا لا يدخل فيه مهر بغي ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد من الناس. Ya. Intinya ya, mereka mengerjakan Ka'bah dan mereka mulai membangun Ka'bah. Dari satu sisi mereka hancurkan ya, dan mereka sisakan qawaid yang ada sesuai dengan pondasi yang diletakkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dan mereka bersepakat kita setelah menghancurkan Ka'bah ya, pondasi awalnya tetap dijaga, tidak dihancurkan sebagai patokan ya. Kita hancurkan Ka'bah dan kita ingin bangun lagi dengan syarat tidak boleh kita membangun Ka'bah kecuali dari hasil yang halal.
tidak boleh dari hasil riba, tidak boleh dari hasil zina, ya, karena orang-orang musyrikin dahulu mereka punya budak-budak wanita dipekerjakan, suruh berzina, nanti hasilnya kasihkan kepada tuannya. Tidak boleh dari hasil zina, tidak boleh dari hasil riba, dan tidak boleh hasil dari menzalimi orang lain. Mereka sepakat. Ya, wa qad tajazza'at Quraisy fi bina'il Ka'bah. Maka orang-orang Quraisy kemudian mulai membangun lagi, memugar kembali, dan mereka bagi tugas. Wa akhadhat kullu majmu'atin minal qaba'il janiban. Masing-masing kabilah mengambil sisi Ka'bah, bagian tertentu. Dan Rasulullah SAW ikut serta dalam bangunan Ka'bah tersebut. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, qala lamma buniyatil Ka'batu dhahaba an-nabiy wa Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yanqulanil hijarah. Tatkala Ka'bah dibangun, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abbas pamannya ikut serta membantu bangun Ka'bah, dan mereka berdua memikul batu untuk dipasang di Ka'bah. Faqala Abbas lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abbas kemudian berkata kepada Nabi, dan Nabi keponakannya, ij'al izaraka ala raqabatika yaqika minal hijarah. Kata Abbas punya ide, kau taruhlah sarungmu di atas lehermu atau di pundakmu supaya menahan engkau dari beratnya apa? Batu. Pertama menahan dari beratnya batu, menahan juga terik apa? Matahari, ya. Maka Rasulullah SAW ingin melakukan. Waktu Rasulullah SAW ingin mengangkat sarungnya, tiba-tiba fa kharra ilal ardi. Rasulullah SAW jatuh di bumi, ya. Pingsan. Tsumma afaqa, kemudian dia bangun, dia berkata izari izari. Fashadda alaihi izarahu. Dia mengatakan sarungku sarungku. Kemudian Rasulullah SAW pun mengeraskan kembali, menguatkan kembali sarungnya. Jadi intinya Rasulullah SAW ikut kerja dalam bangun Ka'bah. Yang jadi masalah, tatkala mereka sudah mulai bangun, sampailah mereka pada tempat peletakan Hajar Aswad. Maka mereka pun berselisih. Fa kullu qabilatin turidu an tahdha bi hadzal syaraf. Masing-masing kabilah ingin mendapatkan kemuliaan ini. Mereka tahu yang meletakkan Hajar Aswad ini mulia. Jadi kabilah satu mengatakan kita yang letakkan, padahal tinggal taruh aja. Cuma mereka tahu ini tempat mulia, maka mereka pun ribut di antara mereka. Karena mereka tadi sudah bagi tugas. Yang jadi waktu bangun sama-sama enggak jadi masalah. Karena Hajar Aswadnya cuma satu. Kalau Hajar Aswadnya 4 enggak di masalah, masing-masing pegang satu-satu. Tapi Hajar Aswad cuma satu, dan tempatnya cuma satu di situ. Maka mereka pun khilaf siapa yang lebih utama untuk mengangkat Hajar Aswad, meletakkan di tempatnya. Dan mereka merasa ini adalah pekerjaan yang sangat mulia. Sampai-sampai hampir terjadi peperangan di antara mereka, masing-masing mungkin dengan keangkuhannya, dengan fanatiknya. Kita. Karena kalau satu mengatakan dia yang kabilah sana yang meletakkan, seakan-akan kabilah sini rendah. Maka timbullah ta'assub fanatik suku muncul tatkala itu, sehingga mereka hampir terjadi peperangan, ya. Bahkan wa qarraba Banu Abdiddar jufnatan mamlu'atan daman. Bahkan Banu Abdiddar mengambil sebuah tempayan isinya darah, ya. Tsumma ta'aqadu hum wa Banu Adi Ka'b bin Lu'ay alal maut. Kemudian dia Banu Abdiddar dengan Banu Adi bersepakat, kita akan yang masang Hajar Aswad taruhannya nyawa. Jadi nekat mati untuk bisa meletakkan Hajar Aswad. Dan mereka dalam kondisi khilaf seperti ini sampai 3 hari. Ada yang mengatakan beberapa hari, ada dalam riwayat dikatakan 3 hari. Subhanallah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi ilham kepada salah seorang yang tua di antara mereka, yaitu Abu Umayyah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi. Ya, dia berkata, "Ya ma'syar Quraisy, wahai orang Quraisy, ij'alu bainakum fima takhtalifuna fi awwala man yadkhulu alaikum." Jadikanlah, ya, keputusan kalian, karena kalian khilaf ribut, jadikanlah keputusan kepada seorang yang pertama kali masuk ke Ka'bah, masuk ke Masjidil Haram. Faradu, maka mereka pun ridha dengan ide seperti itu. Wa aqbalu yatarakabuna awwala qadimin, maka mereka pun berhenti dari khilaf mereka nunggu siapa sih orang pertama masuk di Masjidil Haram. Fa idza bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Ahmad dengan sanad yang hasan, ternyata Rasulullah SAW masuk dari Babu Sofa, masuk ke Masjidil Haram. Tatkala mereka lihat Nabi, mereka mengatakan hadhil amin, radina bil amin. Yang datang ini orang yang amanah dan kita ridha dengan keputusannya. Qadarullah, Allah mentakdirkan yang masuk siapa? Rasulullah SAW, ya. Bukan Abu Jahal. Qadarullah yang masuk siapa? Dan Allah sudah takdirkan itu semua. Maka yang masuk ke Rasulullah SAW, maka mereka mengatakan radina bil amin. Kita ridha dengan keputusan Muhammad. Karena mereka kenal siapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemuda yang jujur dan amanah. Tatkala Rasulullah SAW sampai dengan mereka, maka mereka pun mengabarkan tentang perselisihan mereka. Maka Rasulullah SAW punya ide. Maka Rasulullah SAW pun membentangkan rida, kain semacam sarung atau selendang,
Kemudian Rasulullah SAW mengambil Hajar Aswad, diletakkan di selendang tersebut. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Lita'khudha kullu qabilatin bitarfin." Masing-masing kabilah pegang ujungnya. Ada berapa kabilah? 5, pegang ujung-ujungnya. Misalnya ada berapa enggak tahu, yang penting masing-masing kabilah pegang ujung kain. Farafa'u jami'an. Kalau gitu angkat bareng-bareng supaya enggak ribut, kerja bakti. Hatta idza balagu bihi mawdi'ahu, tatkala mereka sudah angkat Hajar Aswad, sudah tiba di tempatnya, wada'ahu huwa biyadihi al-mubarak. Rasulullah SAW mengambil Hajar Aswad, Rasulullah SAW yang taruh. Itu kalau bukan Nabi, mungkin mereka ngamuk, "Oh, kau ni kibulin kita ya Muhammad. Kita dikibulin semua, ternyata kau yang taruh." Ya. Namun karena yang punya ide Muhammad SAW, yang orang amanah, sehingga mereka ridha dengan keputusan tersebut. Ya, kalau kita bilang, kita dikibulin, mereka dikibulin sama siapa? Muhammad SAW. Yang letakkan siapa? Nabi Muhammad SAW. Dan tidak mungkin semua kabilah pegang Hajar Aswad rame-rame. Hajar Aswad batunya tidak besar. Ya. Jadi cukup satu tangan Rasulullah SAW yang meletakkan. Dan ini kemudian menjadikan mereka tidak ribut gara-gara ya keputusan Nabi SAW. Dan Rasulullah SAW ini menunjukkan Rasulullah SAW cerdas, mudah menghadapi permasalahan yang tadinya hampir sampai pada pertumpahan darah, ya, dihadapi oleh Nabi dengan perkara yang ringan, gampang, tinggal taruh selendang sudah angkat rame-rame, taruh, dia yang taruh, selesai urusan. Ini menunjukkan cerdasnya Nabi SAW. Tapi para hadirin yang kita Subhanahu wa taala, ya, kisah ini ya menjelaskan kepada kita banyak faedah. Di antaranya, ya, kita tahu bahwasanya batu-batu yang ada di Hajar Aswad batu biasa, diganti. Batu yang sudah rusak, berlumut, hancur, diganti dengan batu yang baru. Maka tidak boleh seorang meyakini bahwasanya batu-batu yang ada di Ka'bah itu adalah batu-batu mengalirkan energi tertentu atau mengalirkan aura tertentu. Ini tidak ada seperti ini, batu biasa. Karenanya yang kita sembah bukan batu, yang kita sembah adalah Allah, pemilik batu tersebut. Allah berfirman, "Falyabudu rabb hadzal bait." Sembahlah yang punya rumah ini, bukan batunya yang kita sembah. Batu yang paling mulia di alam semesta ini adalah batu Hajar Aswad. Dalam hadis disebutkan Hajar Aswad turun dari surga. Tatkala pertama kali Hajar Aswad turun, asyaddu bayadan, ya, minal laban, lebih putih daripada putih atau dari salju, ya. Fasawadathu khotoya bani Adam. Akan tapi karena banyaknya dosa anak-anak Adam menjadikan Hajar Aswad menjadi hitam. Jadi dia batu yang paling mulia. Tetapi tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mencium Hajar Aswad, dia berkata, "Inni a'lamu annaka hajar, la tanfa wa la tadur." Wahai batu, saya tahu kamu hanya sekedar batu, tidak bisa beri manfaat, tidak bisa beri mudarat. Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Kalau bukan saya pernah lihat Nabi cium kamu, saya tidak bakalan cium kamu, kata Umar. Dan ini disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dan disebutkan oleh sebagian penyarah hadis bahwasanya Umar mengangkat suaranya dengan lantang karena Umar lihat orang banyak berdesak-desakan mencium Hajar Aswad, dikhawatirkan mereka punya sisa-sisa jahiliyah, meyakini bahwasanya batu tersebut bisa memberi aura tertentu atau memberi energi tertentu atau keyakinan-keyakinan tertentu. Maka Umar mencium dan mengatakan demikian, "Wahai batu, saya tahu kamu hanya sekedar batu, tidak bisa beri manfaat dan tidak bisa beri mudarat. Kalau bukan saya lihat Nabi pernah cium kamu, saya tidak bakalan cium kamu." Dan ini batu yang paling mulia di alam semesta, turun dari surga. Nah, kalau batu Hajar Aswad saja tidak bisa beri manfaat, tidak bisa beri mudarat, apalagi batu akik. Oleh karena orang-orang banyak terjerumus dalam kesyirikan dalam masalah batu. Diyakini macam-macam. Saya tak sabar lihat tadi di YouTube ada yang ini batu apa? Oh, ini batu ini Pak biar disukai oleh wanita, ini batu biar ini batu biar bisa buat lempar pencuri. Ya, kalau itu mungkin. Tapi kalau buat laris, buat anu, ini khurafat semua ini. Khurafat ini sisa-sisa jahiliyah. Sisa jahiliyah yang masih banyak di tanah air kita. Sampai terkadang kita lihat batu akik harganya enggak masuk akal. Disuruh yakin kepada batu, ya ente yakin sama batu, jin datang untuk membantu keyakinan ente. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa menggantung tamimah maka dia telah berbuat kesyirikan. "Man allaqa syai'an wukila ilaihi." Kata Nabi SAW, barang siapa menggantung sesuatu, Allah bikin dia bertawakal kepada barang tersebut. Seorang kalau keluar rumah dia berdoa, "Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah." Dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah. Dijaga oleh Allah keluar rumah. Tapi kalau dia pakai jimat, dia enggak perlu berdoa, tinggal jimatnya dia bawa. Ini jimat untuk pelaris. Kalau jimatnya lupa, dia yakin dia tidak bakalan laku barangnya. Dijadikan dia bertawakal kepada apa? Jimat. Ini hukuman yang Allah berikan kepada orang-orang yang seperti ini. Ya, oleh karenanya hati-hati. Kalau Hajar Aswad saja tidak bisa, yang bilang begini Umar apa enggak tahu agama Islam? Umar yang bilang, "La tanfa wa la tadur. Inni a'lamu annaka hajar." Saya tahu kamu hanya sekedar batu, tidak bisa beri manfaat, tidak bisa beri mudarat.
Laula anni ra'aitu Rasulullah SAW yuqabbiluka ma qabbaltuka. Kalau saya tidak lihat Nabi cium kamu, saya tidak bakalan cium kamu. Apalagi sisa bagian yang lain dari Hajar Aswad. Maka jangan kemudian seorang menempel dirinya kemudian mengusap-usap sorbannya, kemudian usap-usap pipinya dengan keyakinan tertentu. Tidak. Ente berdoa saja silakan. Kalau ente merasa khusyuk dengan menempelkan, tidak apa-apa. Tapi jangan meyakini bahwasanya diusap-usap pipi berarti nanti ada strom biar sembuh panunya dan macam-macam. Jangan. Tidak ada dalilnya seperti itu. Ya, kalau mau sembuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di Ka'bah, bukan batunya yang menyembuhkan. Tapi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, ya. Di sini juga dalil bahwasanya orang-orang musyrikin Arab dahulu mereka tahu bahwasanya riba itu haram, mereka tahu zina itu juga haram, ya. Dan mereka tahu bahwasanya menzalimi orang juga itu haram. Dan ini fitrah manusia. Dia tahu namanya riba, orang punya utang 1 juta kita naikkan 2 juta, ini menzalimi. Suruh bayar lebih daripada itu menzalimi. Oleh karenanya mereka mengatakan tidak boleh bangun Ka'bah dengan hasil riba, dengan hasil zina. Tatkala mereka kumpulkan uang yang halal saja untuk bangun Ka'bah, uang mereka kurang. Kata Rasulullah SAW, Inna Quraisyan qasarathum nafaqah. Orang-orang Quraisy dahulu waktu bangun Ka'bah, ya, uangnya kurang sehingga mereka bangun Ka'bah tidak sempurna. Jadi Ka'bah di atas Qawaid Ibrahim harusnya panjang lebar segini. Karena duitnya kurang, orang Quraisy cuma separuh bangunnya. Sisanya dikasih Hijr Ismail. Hijr Ismail. Makanya kalau orang tawaf Ka'bah terus masuk di Hijr Ismail, tawafnya tidak sah dan pasti ditutup, tidak boleh. Kenapa? Kalau dia tawaf, dia masuk Hijr Ismail berarti dia tidak tawaf sempurna Ka'bah, karena Ka'bah sampai pada Hijr Ismail. Hijr Ismail termasuk dari pondasi yang dibuat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari sini juga dalil kenapa tatkala kita sedang tawaf yang kita sentuh cuma rukun Yamani sama Hajar Aswad. Karena itu rukun yang asli. Disitulah ujung dari Ka'bah. Kalau yang sebelah sini belum ujungnya. Yang sebelah kiri ini belum apa? Ujungnya. Jadi Rasulullah SAW menyentuh rukun Yamani, kemudian menyentuh apa? Hajar Aswad. Adapun rukun yang dua sebelah kiri disebut rukun Syamiyain, itu bukan aslinya, maka tidak disentuh oleh Nabi SAW. Karena harusnya masih sampai ke Hajar Aswad. Hijr Ismail. Oleh karena tatkala Muawiyah radhiyallahu taala anhu di zaman beliau tawaf, kemudian beliau menyentuh rukun Yamani, disentuh sama dia, diusap. Hajar Aswad diusap oleh Muawiyah, kemudian yang sebelah sini juga diusap, sebelah sini diusap. Ditegur oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas lagi lihat. Kata dia, Rasulullah tidak mengusap kecuali cuma 2. Maka Muawiyah menjawab dengan pendapat beliau. Beliau mengatakan dengan logika beliau, saya tidak ingin ada bagian pojok Ka'bah yang tertinggal, tidak diusap. Maka Ibnu Abbas membantah dengan mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi ada contoh yang terbaik. Maka Muawiyah pun tidak mengusap lagi kecuali cuma 2, ya. Ini sebagian orang bukan cuma 2 diusap, semuanya diusap, ya. 2 rukun Yamani, makam Ibrahim diusap, apalagi diusap, pintu Masjid Nabawi diusap, kuburan Nabi diusap, semuanya diusap. Berlebih-lebihan, tidak benar. Oleh karenanya di zaman Abdullah bin Zubair, ya, jadi Aisyah radhiyallahu taala anha pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda dalam suatu hadis. Dia mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, laula anna qaumaki hudatsa'a ahdin bi kufrin lahadamtul ka'bata wa banaituha, ya, ala qawaid Ibrahim wa ja'altu laha baban yadkhuluna minhu wa baban yakhrujuna minhu. Kata Nabi SAW, kalau bukan karena kaummu wahai Aisyah masih baru masuk Islam, saya akan hancurkan Ka'bah dan saya akan bangun lagi sesuai dengan pondasinya Nabi Ibrahim. Karena orang Quraisy waktu bangun duitnya enggak ada. Nabi ikut bangun begitu kan. Nabi tahu mereka tidak punya uang. Saya ingin bangun, hancurkan, saya bangun lagi sesuai dengan apa? Pondasi Nabi Ibrahim, dan saya akan bikin 2 pintu, pintu masuk, pintu keluar. Ini cita-cita Nabi SAW. Dan ini dengar oleh Aisyah. Aisyah radhiyallahu taala anha menyampaikan hadis ini kepada ponakannya Abdullah bin Zubair. Karena Aisyah punya saudari perempuan namanya Asma, dan Asma menikah dengan Zubair bin Awam, punya anak namanya Abdullah bin Zubair. Oleh karenanya Aisyah kunyahnya Ummu Abdillah. Dia berkunyah kepada keponakannya Ummu Abdillah, Abdullah bin Zubair bin Awam. Nah, Abdullah bin Zubair waktu menguasai kota Mekah, dia ingat hadis ini. Pernah disampaikan oleh bibinya Aisyah. Maka dia pun waktu itu kebetulan ada kejadian, ada seorang wanita yang sedang tawaf dan dia bawa semacam apa namanya? Semacam gaharu. Waktu dia lagi bakar gaharu untuk memberi bau yang harum di sekitar Ka'bah, tahu-tahu ada percikan api yang lewat terhembus sampai kena kiswah Ka'bah, maka Ka'bah pun terbakar. Kemudian Abdullah bin Zubair
ingin membongkar Ka'bah. Maka Ka'bah dia bongkar, dia bikin baru. Sampai itu ada yang ragu, ada yang mengatakan jangan dibongkar. Kata Abdullah bin Zubair, seandainya kita punya rumah terbakar, kita perbaiki atau kita bangun lagi yang baru? Kata mereka bangun yang baru. Ya udah, dia bangun lagi yang baru, dia bikin full seperti apa? Qawaid Ibrahim. Panjang pintunya 2, pintu masuk, pintu apa? Keluar. Dirubah pernah oleh Abdullah bin Zubair. Kemudian datang Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi yang mubir, yang suka membunuh. Jadi antaranya dia bunuh tabi'in, dia bunuh sahabat. Dan dia jengkel sama Abdullah bin Zubair. Dia kata kembalikan lagi Ka'bah seperti semula. Dia rubah lagi kembali seperti di zaman Nabi SAW. Kurang. Ditambah dengan hijab Ismail sebagai tanda. Waktu di zaman Imam Malik, disampaikan kepada Imam Malik, Rasulullah SAW pernah bercita-cita untuk dikembalikan lagi. Maka Imam Malik sampaikan kepada sang sultan tatkala itu, sultan ingin kembalikan lagi seperti Abdullah bin Zubair karena itu cita-cita Nabi. Maka Imam Malik mengatakan jangan, nanti Ka'bah menjadi mainan para raja, kapan dirubah. Akhirnya tidak dirubah lagi setelah itu. Jadi maksud saya inilah karena uang mereka kurang sehingga Ka'bah cuma dibangun separuh. Kenapa uangnya kurang? Karena mereka persyaratkan harus dari harta yang halal. Oleh karenanya aneh di zaman sekarang ini, perkara yang haram jadi suatu yang keren. Ada orang kerja di bank-bank konvensional, bank riba, dia merasa keren kerja di situ. Iya atau tidak? Bahkan orang tua bangga kalau anaknya kerja di seperti itu. Ini kerja di tempat riba. Seharusnya bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah dan berusaha untuk keluar sesegera mungkin agar tidak terjebak dalam riba kemudian meninggal dalam kondisi melakukan riba. Karena riba adalah dosa besar.